この変態。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangga Film. Apa kabar sahabat? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur film yang berjudul Detektif Conan yang rilis pada tahun 2011. Film yang mengisahkan seorang anak SMA yang sangat cerdas dan selalu mengungkap misteri pembunuhan. Film ini diperankan oleh Junpei Misobata sebagai Kudo, Shori Kutsina sebagai Ran, dan Takanori Jinnai sebagai Maori. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang psikis yang bernama Jiro. Dia mempunyai kekuatan expert telekinesis, yaitu kemampuan untuk memanipulasi benda melalui kekuatan pikiran, seperti mengangkat, membengkokkan, mematahkan, dan masih banyak lagi. Pada usianya yang masih 7 tahun, Tuan Jiro telah menunjukkan bakatnya yang menjadikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Pada malam hari ini, di sebuah acara TV, Tuan Jiro akan dipertemukan dengan seorang pemuda siswa SMA yang sangat cerdas bernama Kudo. Kudo tidak percaya tentang kekuatan esper dan menganggap kekuatan esper telekinesis hanyalah sebuah trik. Tuan Jiro kemudian menunjukkan kekuatan espernya dengan membengkokkan sebuah sendok. Kudo juga menunjukkan keahliannya. Tanpa kekuatan esper, dia mampu membengkokkan sebuah sendok hanya dengan 2 jari. Lalu mengatakan bahwa semua ada triknya dan siapapun bisa melakukannya. Tuan Jiro terlihat risih dan mengatakan bahwa yang dilakukannya benar-benar kekuatan esper. MC dari acara tersebut yang bernama Harada justru memojokkan Tuan Jiro dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah trik kebohongan. Tuan Jiro yang tersinggung marah kepada Harada dan akan membuktikannya. Harada kemudian meminta Tuan Jiro untuk segera membuktikannya. Harada meminta kepada Tuan Jiro untuk membunuhnya dengan menggunakan kekuatan espernya. Semua penonton terkejut mendengarnya. Tuan Jiro yang kesal mengikuti kemauan Harada dan mengatakan agar tidak menyesal dengan ucapannya. Tetapi Harada dengan angkuhnya mengatakan bahwa dia dan penonton ingin melihat kemampuannya. Segeralah mulai. Tanpa menunggu lama, Tuan Jiro segera menggunakan kekuatan espernya. Tetapi Harada hanya tersenyum lebar. Bahkan para penonton menertawakan Tuan Jiro. Beberapa waktu kemudian, Harada terlihat kesusahan dalam bernapas, seperti ada yang mencekiknya, dan terlihat luka memar di lehernya. Para penonton mulai histeris. Tidak lama kemudian, Harada terjatuh dan 4 orang krunya segera membantunya. Tetapi Kudo hanya terlihat santai dan mengatakan bahwa orang tidak akan mati hanya karena esper. Namun Harada terlihat bertambah parah dan membuat Kudo ikut menjadi panik. Para penonton menjadi histeris ketakutan. Hingga akhirnya Harada benar-benar meninggal dunia. Tuan Jiro mengatakan bahwa dia sendiri yang memintanya. Kalian semua bodoh karena tidak percaya dengan kekuatan esper. Tetapi Kudo tetap saja tidak percaya tentang kekuatan esper dan mengatakan bahwa kejadian ini adalah sebuah pembunuhan dan pasti ada trik di balik ini. Tuan Jiro terus mengatakan bahwa itu adalah murni kekuatan esper, tidak ada trik atau tipuan di dalamnya. Tetapi Kudo tetap saja tidak percaya dan mengatakan bahwa jelas-jelas itu adalah sebuah trik dan aku akan mengungkap kebenarannya. Kudo kemudian mengamati seluruh ruangan dan setelah melakukan penyelidikan, Kudo mengetahui bahwa pelakunya ada di dalam studio. Tuan Jiro kembali meyakinkan Kudo bahwa Harada mati karena kekuatan esper miliknya. Tetapi Kudo kembali menjelaskan bahwa ini tidak ada hubungan dengan kekuatan esper. Kudo kemudian menunjuk 4 orang tersangka pembunuh Harada, yaitu Ota, seorang asisten sutradara, Asako, juga seorang asisten sutradara, Monjin, asisten Harada, dan Seiko sebagai penata busana. Kudo mengatakan bahwa mereka berempat berada di atas panggung saat kejadian. Kudo menjelaskan bahwa Harada sangat kejam kepada kalian berempat dan selalu bertindak semena-mena, bahkan sering menggoda Monjin sebagai asisten. Sedangkan Seiko selalu mendapat perlakuan kasar dari Harada. Tetapi mereka berempat mengatakan bahwa hal itu bukanlah alasan untuk membunuhnya dan tidak ingin menghancurkan karirnya dengan melakukan suatu pembunuhan. Kemudian Tuan Jiro kembali mengatakan bahwa mereka bukanlah tersangka
tetapi sayalah pelakunya. Tetapi Kudo tetap tidak percaya tentang kekuatan Esper dan mengatakan bahwa Tuan Jiro tidak terlibat dalam pembunuhan ini karena tidak mungkin orang mati karena Esper. Tampaknya Tuan Jiro merasa tersinggung dan mengatakan bahwa jelas-jelas dia mati karena kekuatan Espernya. Tuan Jiro terlihat marah dan akan kembali membuktikannya. Tuan Jiro akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya kepada pacar Kudo, yaitu Ran. Tanpa rasa takut, Kudo langsung setuju dan mempersilahkan Ran. Lalu Tuan Jiro segera mengeluarkan kekuatan Espernya dan akan membunuh Ran. Ran terlihat sangat takut dan hingga akhirnya Ran mengalami sesak napas dan terjatuh. Tuan Mori yang melihat itu segera menolong Ran, tetapi Ran sudah tergeletak di lantai dengan memar di lehernya. Sedangkan Tuan Jiro terlihat puas karena telah membuktikan kekuatan Espernya. Tuan Mori akan melakukan pertolongan pertama, tetapi tiba-tiba Ran terbangun kembali. Kudo kemudian menjelaskan bahwa dia telah merencanakan agar Ran berpura-pura sesak napas lalu terjatuh. Hal itu juga dilakukan oleh Harada. Harada sebenarnya hanya berpura-pura tercekik dan sesak napas, seolah-olah itu karena kekuatan Esper. Tujuan Harada sebenarnya ingin membongkar kebohongan kekuatan Esper milik Tuan Jiro. Kudo mengatakan bahwa Harada tidak mati karena tercekik, tetapi Harada mati karena racun. Racun yang bisa menghentikan kerja jantung. Itulah mengapa saat terakhirnya Harada memegang bagian dadanya, bukan di bagian lehernya. Dan kemungkinan pembunuhnya menggunakan jarum suntik, sedangkan memar di lehernya hanya sebuah make up. Mendengar hal itu, Tuan Jiro tetap tidak terima. Ia berkata bahwa dirinya lah yang membunuh Harada dengan kekuatan Espernya. Tuan Jiro kembali akan memperlihatkan kekuatan Espernya untuk membunuh Kudo. Tetapi tiba-tiba sebuah tiang terjatuh dan hampir saja menimpa Tuan Jiro. Untung saja ditolong oleh Kudo dan Ran. Menurut Tuan Jiro, itu karena dia kurang fokus jadi bidikannya meleset. Kudo kemudian mulai mengungkap pembunuhnya. Kudo menunjukkan sebuah pena pada saku Tuan Jiro yang ternyata ada 2 jarum suntik berbentuk pena. Tuan Jiro terlihat heran karena satu jarum suntik memang miliknya untuk penyakit diabetesnya. Sedangkan jarum suntik yang satu lagi entah dari mana datangnya. Kudo lalu mengungkap bahwa pembunuhnya adalah Seiko, salah satu dari 4 orang yang berada di atas panggung saat kejadian. Kudo menjelaskan bahwa saat Ran meminta tanda tangan kepada Harada, Ran lupa membawa pena. Harada kemudian meminta pena ke Seiko dengan cara yang kasar. Kemudian Seiko segera mencari pena, padahal saat itu ada sebuah pena di saku tasnya. Seiko lalu berkata bahwa dia lupa bahwa di tasnya ada pena. Namun ketika Kudo bertanya lagi, lalu di mana penanya sekarang? Seiko hanya terdiam dan tak bisa menjawab. Kudo lalu menjelaskan bahwa saat terjadi keributan, Seiko menyimpannya di saku Tuan Jiro. Itu kamu lakukan untuk menghilangkan jejak. Dan saat Tuan Jiro mencoba kembali kekuatan Espernya, kamu menarik kabelnya agar tiangnya terjatuh dan mencoba membunuh Tuan Jiro. Meskipun kamu tidak mau mengaku, polisi pasti akan menemukan DNA kamu pada jarum suntik itu, bahkan jika sidik jarimu telah dihapus. Mendengar hal itu, Seiko kemudian mengaku bahwa benar dialah pelakunya. Seiko melakukannya lantaran sakit hati. Seiko telah mengorbankan tubuh, hati, dan seluruh waktunya untuk melayani Harada. Tetapi Harada telah mengkhianati janjinya untuk menjadikan Seiko sebagai asisten di acara TV. Dan hal itulah yang membuat Seiko sangat marah dan membunuh Harada. Saat Harada pura-pura kesakitan, disitulah kesempatan Seiko untuk menyuntikkan racun pada tubuh Harada dan akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya itu, Seiko harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Sedangkan Tuan Jiro masih tetap berusaha membuktikan kekuatan Espernya. Tetapi semua penonton pergi meninggalkannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.